Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin afdhalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharahu wastanna bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama-tama mari kita aturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat hidayah, rahmat, pertolongan, kesehatan dan keselamatan darinya. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ula. Mudah-mudahan jadikan pertemuan ini pertemuan yang barokah. Allah SWT menetapkan ganjaran yang besar. Allah SWT menjadikan sebab dianugerahkannya kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan sebab kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan kita, menjadikan sebab bertambahnya ketakwaan, dibukakannya bagi kita pintu-pintu ketaatan yang dapat mengantarkan kita kepada surga Allah SWT dan rahmatnya, menjadi sebab dijauhkannya kita dari keburukan, diangkatnya dari kita kejahilan yang dapat menyebabkan keburukan bagi kita di dunia dan akhirat. Sebagaimana kita juga berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memelihara dan menjaga negara kita, jadikan negara kita negara yang aman dan barokah. Demikian juga seluruh negeri kaum muslimin, ditolong para pemimpin kita, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Demikian juga para ulama kita, di dalam mereka mewujudkan kebaikan kaum muslimin, dalam mereka menunaikan amanah dan menegakkan keadilan serta menerapkan hukum-hukum Allah SWT di negara kita. Innahu subhanahu wa ta'ala waliyyu dzalika wal qadir alaih. Innahu sami'un qarib. Ikhwani rahimakumullah barakatuh. Sebagaimana disampaikan bahwa pelajaran kita dari Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi yaitu wafat pada tahun 676, salah seorang ulama abad ke-6 Hijriah, Al-Imam rahimahullah. Ada faidah yang penting berkaitan dengan kehidupan beliau sedikit, bahwa Al-Imam rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi, beliau di antara imam yang memiliki kelebihan, yaitu penerimaan yang besar dari ulama khususnya dan kaum muslimin umumnya
dari kitab-kitab beliau rahimahullah. Yang paling besar adalah dalam bidang hadis syarah Sahih Muslim, kemudian juga Riyadhus Shalihin yang ada di hadapan kita ini. Dan beliau juga ulama besar dalam mazhab Syafi'i, memiliki karangan yang besar dalam bidang fikih yaitu Majmu' Syarah Muhadzab. Tetapi ikhwani rahimakumullah barakallahu, tahukah kita bahwa umur beliau tidak lebih dari 45 tahun. Akan tetapi Allah SWT memberikan kepada beliau barokah waktu, yang itu adalah hal yang mahal pada umur manusia. Manusia boleh sama umurnya, tetapi berbeda apa yang dihasilkannya dari kebaikan. Kita bisa membayangkan bagaimana umur yang tidak lebih dari 45 tahun tetapi banyak daripada peninggalan beliau ilmiah, yang itu sulit untuk kita ungkapkan bagaimana Allah SWT memberikan kepada beliau barokah dalam waktu. Karena itu ikhwani rahimakumullah barakatuh, pelajaran yang ingin kita sampaikan bahwa marilah kita tidak terpedaya oleh kesibukan dunia, untuk kita senantiasa memanfaatkan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mendatangkan hal-hal yang memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat kita. Dan itu adalah hal yang sulit tentunya, terlebih kita hidup di masa-masa yang banyak sekali hal-hal yang melalaikan dari ketaatan. Jadi beliau salah seorang ulama yang wafat pada tahun 676 rahimahullah Hijriyah, dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umur beliau tidak lebih dari 45 tahun. Demikian disebutkan dalam kitab-kitab tarikh dan mu'jam. Qala rahimahullah, babu fadlil ghina asyakir wa huwa man akhadhal mala min wajhihi wa sarfihi fi wujuhil ma'muri biha. Bab tentang keutamaan seorang yang kaya dan bersyukur. Kemudian beliau menafsirkan siapa orang kaya yang bersyukur itu, yaitu orang yang mencari harta dengan cara yang halal, min wajhihi, orang yang mencari harta dengan cara yang halal, kemudian menyalurkannya harta yang didapatnya itu di tempat-tempat yang diperintahkan padanya untuk diinfakkan, untuk dibelanjakan. Dan telah kita lalui beberapa ayat dari kitabullah yang beliau bawakan di dalam bab, dan tersisa 2 ayat yang insyaallah taala akan kita kaji pada malam hari ini. Faqala rahimahullah wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum
wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam bahasa kita, dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 271, jika kalian menampakkan sedekah-sedekah, fani'imahi, maka ia adalah sebaik-baik sesuatu. Wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikan sedekah-sedekah itu, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka dia baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan dia yaitu Allah menghapuskan dari kalian dari kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha mengkhabarkan. Ikhwani rahimakumullah barakatuh, Allah yarda ankum. Dalam Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah, berulang kali kita sampaikan bahwa Ibnu Jarir rahimahullah, Al-Imam At-Tabari, seorang mufassir terkemuka, dijuluki dengan Syekhul Mufassirin, syekhnya orang-orang atau syekhnya ulama ahli tafsir. Beliau meriwayatkan berkaitan dengan ayat, telah bercerita kepada kami Bishr. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Yazid. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Sa'id dari Qatadah. Artinya Al-Imam At-Tabari rahimahullah meriwayatkan dari Qatadah rahimahullah, seorang tabi'in, tentang ayat. Apa yang beliau katakan tentang ayat Qatadah? In tubdu sadaqat, jika kalian menampakkan sedekah-sedekah, fa ni'mahi, maka dia sebaik-baik sesuatu, atau dia adalah sebaik-baik amal. Wa in tukhfuha, dan apabila kalian menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, kemudian kalian berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka dia baik bagi kalian, lebih baik bagi kalian. Kullu maqbulin in kanatin niyatu shadiqatan, kata beliau, semua yang diterima itu apabila didasari dengan niat yang shadiqah. Bisa juga diartikan di sini sebagai niat yang ikhlas. Perhatikan ikhwani, sehingga ikhlas dalam amal menjadi syarat diterimanya amal itu sendiri. Was-sadaqatus sir, dilakukan dengan sir, sedekah yang dilakukan dengan tersembunyi atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka afdal, lebih utama. Maksudnya adalah lebih utama daripada sedekah yang ditampakkan kepada manusia.
wa dzakara lana, dan disebutkan kepada kami, yaitu dalam hadis yang sahih, annas sadaqata tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Kata Qatadah rahimahullah bahwa sedekah itu mampu memadamkan kesalahan-kesalahan. Saya ulangi bahwa sedekah mampu menutupi kesalahan-kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air menutupi api, sebagaimana air memadamkan api. Demikian disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah dalam Jami'ul Bayan li Ayatul Quran, jilid yang kelima, halaman 582. Kemudian kita lihat di sini Al-Imamul Qurtubi rahimahullah. Al-Imamul Qurtubi rahimahullah, tentu beliau lebih ke belakang masanya, beliau wafat pada tahun 671 sebelum Al-Imam An-Nawawi sedikit. Kalau tadi Al-Imam An-Nawawi 676, Al-Imamul Qurtubi beliau memiliki kitab tafsir yang sangat besar juga, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau secara khusus banyak mengambil tafsir dari ayat-ayat hukum. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, dhahaba jumhurul mufassirin ila anna hadhil ayata fi shadaqatit tatawwu. Jumhur mufassirin, yaitu mayoritas mufassirin, ahli tafsir, menerangkan bahwa ayat ini berkaitan dengan sedekah tatawwu, yaitu berkaitan dengan sedekah mustahab, bukan sedekah yang wajib. Tidak berkaitan dengan zakat, zakat mal ataupun zakat yang hukumnya wajib. Li'annal ikhfa'a fiha afdal minal athar. Sebab kata beliau rahimahullah, menyembunyikan sedekah yang hukumnya sunnah itu lebih afdal daripada menampakkannya. Seseorang membantu orang lain, seseorang bersedekah kepada orang lain, atau bersedekah kepada kerabatnya, hukumnya yang mustahab. Memberikan bantuan kepada fuqara, memberikan santunan kepada yatim, kepada janda, umpamanya, mustahab, afdal apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Afdal dari ditampakkan. Wa kadzalika sairul ibadat al-ikhfa'u afdal fi tatawwu'iha. Demikian juga kata beliau rahimahullah, diambil dari ayat ini juga, kata beliau rahimahullah, semua ibadat-ibadat yang bersifat sunnah itu afdal apabila dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Dikiaskan dengan infak yang hukumnya sunnah ini tadi, semua jenis ibadah yang hukumnya sunnah afdal apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Artinya tidak hanya infak, tidak hanya sedekah. Apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu sholat sunnah,
ya, puasa sunnah yang afdal dilakukan secara sembunyi-sembunyi, afdal. Lantas hukum afdal, hukum lebih utama itu dari mana diambil? Didasarkan kepada apa? Kata beliau rahimahullah, lintifa'ir riya'i fiha. Sebab apabila disembunyikan maka gangguan riya di dalam amal itu tidak ada. Sehingga setiap kali seseorang mendekati ikhlas, maka ibadah yang dilakukan dengan cara itu adalah afdal. Tapi ikhwani rahimakumullah barakallahu tentunya tidak dipahami bahwa tidak boleh melaksanakan yang sunnah secara terang-terangan. Bukan itu maksudnya. Tetapi adalah afdaliyah dari sisi ini. Dikatakan afdal dari sisi ini. Dari sisi hilangnya riya di dalam amal yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana seseorang akan riya sementara tidak ada orang yang melihatnya? Walaysa kadzalika alwajibatu, dan tidak demikian itu untuk perkara-perkara yang wajib. Oleh karena itu yang wajib justru yang afdal untuk dikerjakan secara terang-terangan. Salat berjamaah, zakat yang wajib afdal dilaksanakan terang-terangan. Puasa Ramadan. Oleh karena itu ketika seseorang mengajak untuk bertengkar di bulan Ramadan, seseorang mengatakan ini shaim, saya sedang berpuasa. Wajib, puasa wajib ditampakkan. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menukil dari Al-Hasan, idharuz zakati ahsan, menampakkan zakat ahsan. Seseorang membayar zakat untuk ditampakkan ahsan. Wa ikhfa'u tatawwu'i afdal, dan menyembunyikan infak yang tatawwu afdal. Demikian dinukil dari Al-Jami' li Ahkamil Quran, jilid yang ketiga halaman 332. Kemudian kita lihat di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Tentu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah beliau wafat pada tahun 774. Maklum, nama beliau masyhur, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Secara rutbah, secara tingkatan ditempatkan oleh ulama, jumhur ulama setelah tafsir At-Tabari. Kata beliau rahimahullah, fihi dalalah ala anna israrus sadaqah afdal min ithariha. Dalam ayat tadi terdapat dalil bahwa menyembunyikan sedekah afdal dari menampakkannya. Li'annahu ab'adu 'anir riya. Sebab dengan menyembunyikan itu
jauh daripada terjangkit riya. Illa an yatarattaba 'alal izhari maslahatun rajihatun, kecuali apabila dengan cara ditampakkan infak itu mendatangkan maslahat yang rajihah. Maslahat yang rajihah artinya maslahat yang kemungkinan besar didapatkan. Apa itu? Min iqtida'in nasibih, yaitu akan diikuti oleh orang lain. Fayakunu afdal min hadhil hissiyah, sehingga apabila mendatangkan maslahat ini tadi, maka justru menampakkan sedekah lebih afdal dari sisi ini, yaitu dari sisi dapat menyemangati orang lain, dapat membawa orang lain untuk ikut di dalam kebaikan. Contohnya di zaman sekarang, seseorang membuat mengajak untuk membantu saudaranya yang sedang tertimpa musibah. Lantas dibuatlah umpamanya daftar list tanpa menyebut nama. Maka ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, Allah yarda ankum. Apabila kita lihat keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir, jelas di situ sering kita lihat dengan cara demikian ini dapat membuka hati saudara kita yang mampu untuk ikut di dalam kebaikan. Umpamanya kita bantu saudara kita yang berkesusahan. Siapa yang ingin membantu? Satu hamba Allah sekian. Itu. Maka ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, waliyarda ankum. Maka dari sisi ini menampakkan daripada infak, terlebih ketika disamarkan namanya, itu afdal daripada kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Demikian dinukil dari tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim, jilid yang pertama, halaman 701. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah membawakan hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Hadisnya masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Di antara yang disebutkan ikhwani rahimakumullah adalah di antara 7 golongan itu, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah umum, apakah kepada kerabatnya, apakah kepada temannya, apakah kepada fuqara, kepada yatim, dan dalam rangka apa juga dia membantu umum. Dalam rangka apa dia membantu umum? Dia bersedekah dengan suatu sedekah, fa'akhfaha, lantas dia menyembunyikannya. Tidak ada satupun manusia yang tahu akan amal itu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ya tentu juga diketahui oleh yang kita kasih bantuan. Ya nggak mungkin kalau sampai tidak. Kecuali memang seseorang ingin sempurna lagi, seperti yang dilakukan oleh Al-Hasan bin Ali. Dulu pernah saya sampaikan asar dari Al-Hasan bin Ali. Itu sampai yang dikasih manfaat juga tidak diketahui pelakunya. Pernah saya sampaikan kan? Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, itu kebiasaan beliau itu memberikan
sedekah secara misterius. Pada masa beliau, di pagi hari penduduk Madinah itu selalu ada bahan makanan di depan rumah mereka, di depan pintu rumah mereka. Ya cuman mereka tidak tahu ini siapa yang ngasih, tidak tahu. Tetapi begitu wafat daripada Al-Hasan bin Ali, sedekah misterius itu terputus. Dan rupanya ketika beliau dimandikan jenazahnya, punggung beliau menghitam. Kemudian orang-orang berkata, barangkali ini karena kebiasaan beliau memanggul bahan-bahan makanan di malam hari untuk diinfakkan kepada fuqara. Jadi itu ikhwani rahimakumullah barakatuh, sampai yang diberi manfaat itu juga tidak mengetahui siapa yang memberi manfaat. Itu sebagai puncak daripada persembunyian, puncak daripada kesembunyian di dalam sedekah. Tetapi tentunya ikhwani rahimakumullah barakatuh, Allah SWT tidak menyulitkan kita di dalam kebaikan. Kebaikan yang mana yang mudah kita laksanakan. Tidak perlu seseorang untuk berlebihan di dalam sesuatu yang menyulitkan dia. Kemudian dalam hadis tadi diterangkan, fa'akhfaha, lantas dia menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma'anfaqa yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya mubalaghah fil ikhfa, artinya sangat tersembunyi. Mubalaghah fil ikhfa, sangat tersembunyi. Kita adzan dulu sebentar. Gantian biar saya adzan ganti. Ya, adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. على الصلاة
La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala da'watita salatul qa'imah silatul fadilah summa qawma Muhammad. Baik, kita lanjutkan. Kita ambil satu ayat. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qala al-Imam Nawawi rahimahullah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dalam Al-Imran ayat 92 dibawakan oleh Imam Nawawi. Dalam bahasa kita, lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan harta kalian dari yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu, fa innallaha bihi alim, maksudnya Allah mengabarkan. Bihi dengan sesuatu tadi, alimun, mengetahui. Kita lihat di sini, ikhwani rahimakumullah barakatuh. Sebagaimana kita nukil dari Al-Imam Suyuti, tentu Al-Imam Suyuti beliau wafat pada tahun 911. Beliau memiliki kitab tafsir juga yang beliau namai dengan Ad-Durrul Mansur. Beliau meriwayatkan hadis-hadis yang dinukil oleh beliau dari kitab-kitab tafsir sebelum beliau. Demikian juga dinukil dari kitab-kitab hadis. Apa yang beliau katakan di sini kita lihat, ikhwan. Di sini akan kita lalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat menakjubkan. Akhraja Malikun wa Ahmad bin Humaid wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnul Mundhir wa Ibnu Hatim. Telah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau, Ibnu Humaid dalam Musnad beliau, Imam Bukhari dalam Sahih beliau, Imam Muslim dalam Sahih beliau, At-Tirmidzi dalam Sunan beliau, An-Nasa'i dalam Sunan beliau, Ibnul Mundir dalam Sunan beliau, wa Ibnu Abi Hatim dalam tafsir beliau. Artinya hadis ini termasuk hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh banyak daripada para pengumpul hadis. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Kana Abu Talha, adalah Abu Talha, aktsaru ansori nakhlan." Kata Anas bin Malik, sebagaimana diriwayatkan di dalam banyak tempat oleh para pengumpul hadis ini tadi, seorang Ansor yang paling banyak memiliki kebun kurma, Abu Talha. Seorang Ansor, beliau Ansor, yaitu orang-orang yang menampung Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Makkah ke kota Madinah, menampung Rasul sallallahu alaihi wasallam, menolong beliau sallallahu alaihi wasallam sampai bersinarnya agama Allah. Dari sebelumnya lemah, dalam kondisi yang lemah selemah-lemahnya, Ansor disebut dengan Ansor. Yang berhijrah diistilahkan dengan apa? Muhajirin. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha. Dan adalah harta yang paling beliau cintai adalah bayruha. Kebun bayruha, kebun kurma bayruha. Wa kanat mustaqbilal masjid. Kebun itu terletak di depan masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya letaknya di pusat kota Madinah. Oleh karena itu paling disenangi. Maklum, kebanyakan orang membanggakan memiliki properti, memiliki tanah yang terletak di pusat kota karena harganya mahal. Berbeda dengan yang dimiliki di daerah-daerah pinggiran. Itu sudah kita maklumi. Oleh karena itu paling beliau cintai, selain dekat dengan masjid, terletak di pusat kota Madinah. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'iha fiha thayyib. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa masuk ke dalam kebun beliau dan minum dari airnya yang enak, air yang ada di kebun kurmanya Abu Talha radhiyallahu anhu wa ardha. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazalat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika turun ayat, kalian tidak akan mencapai tingkat bir yang pelakunya adalah orang yang bar itu orang yang kebajikannya paling tinggi secara tingkatan, sehingga kalian menginfakkan dari apa-apa yang kalian cintai. Ketika turun ayat ini, apa yang terjadi ikhwani? Qala Abu Talha, berkata Abu Talha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah SWT berfirman,
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya kalian tidak akan mencapai albir, tingkat kebajikan yang paling tinggi, sampai kalian melepaskan harta benda yang paling kalian cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Dan sesungguhnya yang paling kucintai daripada hartaku adalah bayruha. Wa innaha shadaqatun lillah. Wahai Rasulullah, diikrarkan oleh Abu Talha, diijabkan. Dalam bahasa kita kan ada ijab, ada qabul. Diijabkan oleh Abu Talha, wahai Rasulullah, wa innaha shadaqatun lillah. Kebun saya itu yang di depan masjid itu, wahai Rasulullah, itu yang paling saya cintai. Saya sedekahkan bagi Allah. Arju birraha wa dukhruha indallah. Aku berharap kebaikan daripada kebun itu, dan aku berharap simpanan daripada kebun itu di sisi Allah. Menunjukkan bahwa harta yang diinfakkan di jalan Allah mendatangkan kebajikan bagi pemiliknya dan menjadi simpanan bagi pemiliknya di sisi Allah. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka bagikan wahai Rasulullah. Bagikan wahai Rasulullah. Kemana aku harus menyalurkannya wahai Rasulullah? Sesuai dengan apa yang engkau pandang dari Allah SWT. Sesuai dengan pendapatmu yang engkau pandang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diistilahkan dengan ijab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bah dua kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bah dua kali. Bah berkata Ad-Dawudi, Al-Imam Ad-Dawudi, beliau salah seorang ulama yang memiliki kitab Mu'jam Tabaqat Mufassirin. Beliau mengatakan, Al-Imam Ad-Dawudi, bah kalimatun tuqalu idza hamidal fi'la. Kalimat yang diungkapkan ketika memuji suatu perbuatan. Perbuatannya bagus, maka dipuji dengan bah. Wa qala ghairuhu, dan berkata yang lain, tuqalu indal i'jab. Bah diucapkan ketika i'jab. Bisa juga kalimat yang diucapkan ketika i'jab, ketika takjub dengan suatu perbuatan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bah. Kagum beliau alaihi salatu wasallam. Kagum akan apanya ikhwani? Begitu cepatnya dalam amal para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi ridwanullah alaihi majma'in. Dan kuatnya mereka dalam iman, kepercayaan mereka yang kuat kepada Allah SWT dan dengan janji-janjinya. Bah dzalika malun rabih, itu adalah harta yang sangat beruntung. Pertanyaannya, yang beruntung orangnya itu hartanya? Orangnya. Tapi harta juga bisa beruntung. Artinya maksud di sini adalah mendatangkan keberuntungan kepada pemilik
pemiliknya. Wa qad sami'tu ma qulta, dan sungguh aku telah mendengar apa yang kau ucapkan wahai Abu Talha. Disilahkan dengan qabul. Tadi diijabkan oleh Abu Talha, innaha shadaqatun lillah, wahai Rasulullah, ini adalah sedekah untuk Allah. Diijabkan. Lantas Rasul sallam, qad sami'tu ma taqulu, ma qulta, aku telah mendengar apa yang kau ucapkan. Ini disilakan dengan qabul. Kata ulama, seorang wakil dia dapat melaksanakan perwakilan dari yang memberikan dia amanah setelah tammal qabul. Artinya setelah wakilnya memahami apa yang disampaikan dan dia menerima amanah itu, maka pada waktu itu juga dia memiliki kekuasaan di dalam menyampaikan amanahnya. Itu diambil dari sisi fikih, faidah fikih. Tapi kalau seorang wakil belum memahami apa yang menjadi perintah orang yang memberinya wakil, tidak boleh dia untuk melaksanakan apapun. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Kemudian kata Rasul SAW, dan Abu Talha, sesungguhnya aku memandang kebunmu itu engkau berikan kepada kerabat-kerabatmu, karena sedekah tatawu. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha mengatakan, af'alu ya Rasulullah, aku akan melaksanakan wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribiha, maka Abu Talha membagikan kebunnya itu pada kerabat-kerabatnya, wa bani ammihi, dan anak-anak pamannya. Berarti apa? Anak paman berarti apa? Sepupu. Demikian dinukil dari Durrul Mansur Al-Imam Suyuti jilid yang kedua halaman 260. Kemudian di sini sedikit ikhwani rahimakumullah barakatuh disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Lebih detail di sana diterangkan bahwa Abu Talha itu memberikan sebagian kebun kurmanya itu kepada Hasan bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Padahal kedua sahabat ini apabila ditelusuri itu memiliki kerabat yang jauh, hubungan kerabat yang jauh dengan Abu Talha, di mana mereka terkumpul dengan Abu Talha pada kakek yang ketujuh. Kakek yang ketujuh, artinya apa? Hubungan saudaranya sudah sangat jauh. Ya kalau kita ya sampai kakek ketujuh udah nggak tahu lagi. Kadang-kadang kita kakek yang pertama saja saling nggak kenal. Bukan saling nggak kenal, artinya kadang-kadang kurang dekat hubungan kita. Yang satu kakek dengan kita, apabila kakek itu memiliki anak yang banyak, biasanya tersebar banyak. Itu baru satu kakek pertama. Ini kakek yang ketujuh. Artinya ikhwani rahimakumullah barakatuh, bahwa berbuat baik kepada kerabat memiliki dua fadilah. Fadilah silaturrahim, kemudian yang kedua adalah fadilah daripada infak itu sendiri. Jadi infak kepada kerabat memiliki dua fadilah. Fadilah infak dan fadilah silaturrahim. Meskipun jauh,
meskipun jauh. Dan ini juga bisa kita mengetahui betapa orang-orang Arab mereka sangat teliti di dalam memelihara nasab. Sangat teliti di dalam memelihara nasab sampai kakek ketujuh. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Demikian dinukil dari Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, jilid yang ketujuh halaman 86 ya. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya. Oh. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Ya, silakan. Ya tentu kita berharap. Kita berharap hal yang demikian itu masuk di dalam ayat. Terutama jika kita melihat orang yang membutuhkan jam tangan. Tentunya begitu. Jadi dilihat sesuai dengan kondisi orang yang ingin kita bantu itu. Tetapi tentu kita lihat seberapa daruri daripada apa yang ingin kita keluarkan itu, seberapa darurat, seberapa penting apa yang ingin kita keluarkan itu. Sebagian besar orang di masa sekarang kalau jam tangan biasanya untuk perhiasan ya. Karena sudah berubah Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Sudah berubah trennya ya. Kalau dulu memang jam tangan itu betul dibutuhkan untuk melihat waktu. Sekarang sudah ada HP, sudah terwakili ya. Artinya bisa saja masuk di dalam ayat. Artinya semua yang kita miliki, yang paling kita cintai. Tapi itu khawas annas. Orang-orang yang melakukan yang demikian ini adalah manusia-manusia tertentu saja. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sedikit yang bisa mengikuti daripada kekhususan yang ada pada beliau alaihi salatu wasallam. Sebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, Sullatun minal awwalin. Bagaimana ayatnya? Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Tentang golongan-golongan ahlul jannah, banyak dari kalangan-kalangan dahulu dan sedikit dari kalangan-kalangan belakang. Menurut satu penafsiran, banyak dari golongan-golongan salaf, golongan-golongan yang mula-mula dekat dengan masa nubuwah, dan sedikit dari masa-masa belakangan. Karena keadaan manusia yang sudah banyak bergeser jauh dari agama Allah. Tetapi tentu seseorang memohon kepada Allah taufik dan hidayah agar dia bisa mengikuti salafus saleh, bisa mengikuti salafus saleh di dalam manhaj, dalam amal, dalam ilmu. Tidak hanya dalam ilmu tapi juga di dalam amal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi? Ini hadiahnya
banyak sekali Pak Agus. Ada siwak lagi. Adik-adik ada yang sudah hafal surat Al-Imran? Lan tanulul birra? Belum ya, belum sampai situ hafalannya. Ibrahim. Intu bersedekah surat Al-Baqarah sudah ada? Adik siapa tuh? Lupa saya namanya. Udah ada yang udah hafal surat Al-Baqarah? Belum sampai. Mana Zahid tadi? Zahid belakang ya. Soalnya 2 saja ya. Pertanyaannya, kenapa Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat berkaitan dengan sedekah di dalam bab keutamaan orang kaya yang bersyukur? Dari sisi mana pengambilan dalil? Ayat-ayat berkaitan dengan keutamaan sedekah. Tetapi ditempatkan beliau dalam bab keutamaan orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Dari sisi mana ayat ini ditempatkan di dalam bab? Terlalu sulit. Ya, ada yang ya kan? Kan ayat-ayatnya berkaitan dengan fadilah sedekah. Tapi judul babnya Fadlul Ghinas Syakir, keutamaan orang yang kaya dan bersyukur. Kira-kira dari sisi mana? Bapak mau jawab, Pak Zul? Bukan keutamaannya Pak. Dari sisi mana? Kenapa ditempatkan hadis ayat-ayat ini dalam bab ini? Dari sisi mana? Kesesuaiannya dari sisi mana? Iya, silakan. Karena kebanyakan hanya orang kaya mudah bersedekah. Belum tepat. Iya. Iya, silakan. Dari sisi harta yang dicintai, ya. Mendekati tapi belum. Gimana lagi? Dari sisi pengeluaran harta itu harus jangan benar. Belum juga. Masih agak jauh, tapi bisa juga, tapi masih agak jauh. Bukan itu yang dimaksud. Pak Zul tadi menjawab gimana? Orang yang mencari harta dengan cara yang halal dan menginfakkannya di dalam perkara-perkara yang diperintahkan untuk kita berinfak. Itu sudah bisa itu. Orang yang mencari harta dengan cara yang halal, kemudian dia dapatkan harta itu dan dia belanjakan di tempat-tempat yang diperintahkan untuk kita berinfak, itu disebut sebagai orang yang kaya dan bersyukur.
itu kesesuaiannya. Artinya ketika seseorang bekerja, kemudian dia ada kelebihan sedikit, kemudian dia keluarkan di jalan Allah, meskipun dia tidak kaya sekali, tidak, dia sudah disebut dia sebagai seorang yang ghanis syakir, orang yang mampu dan orang yang bersyukur. Artinya orang yang mendapatkan harta, kemudian ada kelebihan, kemudian dia tahan kelebihan itu, tidak dia belanjakan di tempat-tempat yang disuruh kita untuk menginfakkan harta, maka tidak disebut dia sebagai seorang yang bersyukur kepada pemberi nikmat. Allah SWT yang memudahkan harta itu sampai kepada kita. Dengan dijaga keselamatan kita diberi kesehatan, ya. Kita dihindarkan dari mara bahaya sehingga kita bisa bekerja dengan lancar, ya. Ya. Kalau kita bisnis dengan Allah SWT yang memudahkan kita untuk mendapatkan laba, ya kan? Kalaupun kita sebagai seorang pegawai, Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa masuk menjadi pegawai. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki urusan hamba-hambanya. Apabila dia mengeluarkannya di jalan Allah, apa yang dia dapatkan itu tadi, maka menunjukkan dia adalah seorang yang bersyukur. Ghina syakir. Jadi ghina di sini bukan bermakna ghina secara dalam pengertian orang-orang yang kena wajib zakat, bukan, tapi ghina orang yang memiliki kelebihan. Walaupun dia sedikit, kelebihannya sedikit. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Silahkan Pak Zul dapat hadiah dari hamba Allah. Ini hadiahnya siwak satu. Alhamdulillah siwak. Ada yang pakai siwak? Ada ya? Ini gampang aja. Coba sebutkan dua imam yang saya nukilkan tadi berikut dengan tahun wafatnya. Dua saja, dua imam. Siapa? Ya, silakan. Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya, wafat 774 Hijriah. Al-Imam Suyuti 911 Hijriah. Ya, jazakallahu khair. Yang satu disimpan Pak Agus. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.